Ketika kita beramal, tapi setelah beramal diuji lagi. Jadi bangga diri apa enggak? Kita sudah ikhlas tahajud kita sudah ikhlas infak kita, tapi pasca ibadah itu timbul di hati, kayaknya di Bintaro enggak ada yang tahajud seperti saya. Nah, sedang sholatnya dia ikhlas, tapi pasca sholat diuji oleh Allah. Jadi ujub, bangga diri apa enggak? Jadi sombong apa tidak? Urusan ria itu di hati. Bisa jadi orang yang diem aja, sodakoh dia sembunyikan, ya sholat sunat dia sembunyikan, tapi justru hatinya dia ingin dapat pujian dengan perilaku seperti itu. Dia yang kena ria. Hatinya ada iman, tapi salah guru gitu. Akhirnya pemahamannya ngaco seperti itu. Tetap ke pribadinya, dia ada iman, tetap kita jangan membencinya. Kanter saja, luruskan saja, karena dia salah dalam pemikirannya. Narasi dengan narasi lagi, itulah indahnya ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dikatakan bahwa kita itu jangan membenci orangnya, tapi tingkah lakunya. Kalau itu bertentangan. Tapi ada ya, pejabat malah ya. Ini tingkah lakunya ini terus-terusan. Sepertinya melecehkan umat Islam. Salah satu contoh. Agama itu tidak sesuai dengan Pancasila. Seharusnya kita tidak beragama. Pakai jilbab itu dalam Islam, tapi dalam Pancasila tidak ada itu. Sehingga apa yang dilakukan justru agama itu yang dihancurkan. Seolah-olah Pancasila ini yang lebih tinggi dari semuanya. Nah, kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di dalam Islam itu, kalau ucapan dilawan dengan ucapan. Tidak boleh ucapan dilawan dengan tangan. Ya. Kemudian, bertasawuf itu bukan berarti tidak peduli dengan politik. Bukan tidak peduli dengan lingkungan. Justru harus peduli tadi, akhlak. Maka Bapak Ibu sekalian, sabar itu apa? Menahan diri. Kata Imam Ghazali, ada sabar yang haram, Pak. Ada, kirain sabar tuh baik semua. Kata Imam Ghazali, sabar tuh kan menahan diri. Gitu kan. Kita mau ngambek, Bu. Bu, mana ibu-ibu? Mau ngambek ke suami, gitu. Kelihatan nahannya soalnya. Ditahan. Ternyata sabar itu yang ada yang haram. Apa contohnya? Nabi bersabda, man ro'a minkum munkaron fayughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, Pak, dosa, tapi malah dosa itu diminij, ya, seperti perzinahan, mabuk-mabukan, diminij jadi kemungkaran, sebab merusak sosial kemungkaran itu. Falyughayyir biyadih. Kalau kita diberikan amanah kekuasaan, seperti jadi Pak Polisi, jadi TNI, falyughayyir biyadih, rubah kemungkaran itu dengan tangan atau kekuasaan. Kalau sang polisi yang diberikan amanah oleh negeri ini, hakikatnya oleh Allah, kekuasaan untuk apa? Untuk membasmi kemungkaran atau tindakan preventif. Tapi si polisi itu sabar aja gitu. Kenapa nggak bertindak? Sabar gitu. Nahan diri aja gitu. Sabarnya haram. Jadi ada sabar yang haram. Jadi Pak Polisi itu bukan sabar diam, tapi bertindak preventif maupun langsung bertindak. Jangan sabar. Jadi sabar itu ada yang haram. Maka sebab itu, tadi menyikapi kasus itu, ucapan dengan ucapan lagi. Dia melakukan narasi yang negatif, narasi yang mencemoohkan, melecehkan Islam, kita counter dengan narasi lagi. Tapi tetap kita jangan benci, dia muslim misalnya, tetap kita hormati keimanan walaupun kecil ada di hatinya. Mungkin dia salah paham, bergurunya ke orang orientalis kali. Hatinya ada iman, tapi salah guru gitu. Akhirnya pemahamannya ngaco seperti itu. Tetap ke pribadinya,
dia ada iman, tetap kita jangan membencinya. Kanter saja, luruskan saja, karena dia salah dalam pemikirannya. Narasi dengan narasi lagi, itulah indahnya ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau dalam perjalanan ini melakukan kebaikan misalnya, kegiatan apapun, tadinya awalnya ikhlas. Tapi kalau setan kadang-kadang ingin melenceng gitu. Apakah itu masih dapat nilai ibadah, terus kita ingat, oh iya, balik lagi gitu Ustadz. Apa, nggak jadi deh gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, menjaga hati itu bukan hanya sedang ibadah saja. Sebelumnya dan setelahnya harus menjaga kondisi hati kita. Ya, ketika keikhlasan kita terganggu atau kehusuan, contoh sholat, Allahu Akbar, wah kita mantep hati kita. Lagi sujud, ingat cicilan motor. Kan? Bagaimana caranya? Kita berlindung kepada Allah, kontakkan lagi batin kita. Hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Jadi terus kita itu seperti itu. Demikian pula keikhlasan. Awalnya sudah ikhlas, akhirnya ada gangguan. Yang kita kasih malah ngejelekin di belakang. Aduh, ya udah ikhlas tadinya kita ngasih membantu seseorang, ternyata tahu di belakang, dia gini di belakang. Aduh, nyesel saya. Hilang gak itu ikhlasnya? Hilang. Bapak Ibu sekalian, taubat lagi kepada Allah dari hati kita yang kotor. Terus kita istighfar, taubat kepada Allah sambil bersihkan tuh kotoran, riaknya, caci makinya, keluarkan dari hati kita. Jadi jangan putus asa. Menjaga hati kita dari keikhlasan, menjaga hati kita dari sombong, dari ujub bangga diri, dari hasad, riak, hasad, iri dengki kepada nikmat Allah yang berikan kepada orang lain. Semua kaitan kolbu kita fluktuatif. Fluktuatif iman kita, fluktuatif kondisi kolbu kita. Maka oleh sebab itu perjuangannya itu sepanjang hayat kita. Maka Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses berhasil orang yang membersihkan jiwanya. Kotor, bersihkan lagi. Kotor, bersihkan lagi. Terus seperti itu sampai terjaga, sampai apik, sampai lebih baik di hari-hari kemudian. Jadi perjuangan kita bukan sekali. Terus. Jadi menjaga hati dari keikhlasan, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, itu adalah perjuangan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, sudah ikhlas ketika kita beramal, tapi setelah beramal diuji lagi. Jadi bangga diri apa enggak? Kita sudah ikhlas tahajud kita sudah ikhlas infak kita, tapi pasca ibadah itu timbul di hati, kayaknya di Bintaro enggak ada yang tahajud seperti saya. Nah, sedang sholatnya dia ikhlas, tapi pasca sholat diuji oleh Allah. Jadi ujub, bangga diri apa enggak? Jadi sombong apa tidak? Jadi kita terus 24 jam untuk merawat dan menjaga hati kita. Disitulah urgensinya, ahamiyahnya, pentingnya belajar tasawuf. Jangan kecolongan hati kita dari kotoran-kotoran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, ini kan kita ikut kajian, kalau kita naikin di status tujuannya bukannya kita ingin pamer status di WhatsApp gitu ya. Tujuannya untuk membagi ilmu yang kita dapatkan. Ya. Ada yang suka, ada yang juga tidak suka gitu. Bagaimana ya Ustadz? Ya. Jadi begini, kita angkat status pengajian ini. Ria apa tidak? Ria itu bukan ngangkat status, tapi ria itu di hati. Ria itu di hati. Walaupun nggak diangkat di status kita, kalau hatinya pengen dipuji, ya ria itu. Bukan karena kita menguploadnya di media sosial. Bisa jadi niatnya dakwah, syiar. Dia menjaga hatinya. Bukan karena ingin pamer amal solehnya, tapi dia ingin ngajak kepada orang lain.
malah pahalanya 2. Ibadah buat dirinya, pahala dakwah ngajak kepada orang lain. Urusan ria itu di hati. Bisa jadi orang yang diem aja. Sodakoh dia sembunyikan. Ya, sholat sunat dia sembunyikan. Tapi justru hatinya dia ingin dapat pujian dengan perilaku seperti itu. Dia yang kena ria. Yang dia tontonkan, dia share di media sosial. Tapi hatinya dia jaga. Ya Rob, tolong jaga hati ini dari ria. Saya ingin ngajak kepada orang lain. Kasihan orang lain. Ilmu ini wajib disiarkan. Ilmu dakwah ini wajib ditebar. Itu niat di hatinya. Pahalanya 2. Dia beribadah, juga dia pahala dakwah ngajak kepada orang lain. Jadi urusan ria itu di hati. Bukan dalam tindakan dan ucapan. Bisa jadi ucapannya seperti ria, padahal hatinya dia enggak. Ada Bapak Ibu sekalian orang yang berkata, saya alhamdulillah bisa belajar sodako, infak. Padahal hatinya dia ngajak. Dia bukan berarti nyebut-nyebut kebaikannya. Siapa yang tahu hati kita? Allah. Jangan buruk sangka kepada orang itu. Dia sedang hatinya ingin ngajak kepada orang dengan contoh. Jadi ketika ada ucapan statement narasi seperti itu, bukan seluruhnya ria. Ria itu di hati. Yang ngucapin itu pingin dia ngangkat dirinya, atau dia ingin ngajak kepada orang lain. Apakah aku ini termasuk orang yang sombong? Nabi senyum. Menjawab dengan satu hadis, Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah tuh indah, suka dengan yang indah-indah. Silahkan pakai itu. Tidak ada urusannya dengan takabur. Takabur tuh di hati, ria tuh di hati. Kita pakai baju yang bagus, hatinya tidak sombong. Bersyukur nikmat yang Allah berikan kepadaku. Malah Allah mencintainya. Innallaha yuhibbu ayyara asaro ni'amihi ala abdihi. Allah mencintai hamba yang memperlihatkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Pakai mobil, pakai kendaraan, kita pakai baju yang bagus. Hatinya, ya Rob, aku bersyukur kepadamu. Allah mencintai kita. Jadi bedakan. Mana perilaku ria, mana perilaku ujub. Dengan ucapan dan tindakan. Semuanya di hati. Bisa saja ucapannya seperti sombong. Padahal dia sedang bersyukur kepada siapa? Janganlah buruk sangka di hati persoalannya. Allah lah yang tahu hati kita dan diri kita sendiri.